Di suatu hari, Sarah, seorang anak rajin dan soleh, sedang mempersiapkan proposal proyek. Sarah, kamu sedang apa nak? Ibu lihat akhir-akhir ini kamu kelihatan sibuk. Iya Bu, aku lagi nyiapin proposal buat proyek baru nih. Aku ingin usaha ini sukses, jadi aku harus bekerja keras. Bagus nak, usaha itu memang harus disertai doa dan tawakal. Kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Nanti akhirnya kita serahkan saja kepada Allah. Iya Bu, aku percaya setelah ikhtiar yang sungguh-sungguh, hasilnya pasti baik jika kita juga berusaha. Ya sudah nak, semangat terus ya. Ibu keluar dulu. Ya Bu, baik. Setelah Sarah menyelesaikan proposal proyek, dia pun berinisiatif untuk mengajak Nadia untuk bergabung di dalam proyeknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Oh, Mama. Tumben ada apa nih? Keperluan nih. Oh, ya udah, masuk dulu. Silakan, Cuk. Wah, tumben nih, udah lama banget ya kita ketemu. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau kamu apa kabar? Ada apa nih? Oh, diminum dulu. Iya, makasih. Jadi gini, aku mau ngajak kamu buat ikut proyek baru yang lagi aku kerjain. Aku pikir ini kesempatan bagus deh buat kita berdua. Proyek. Ya, gimana ya? Kamu kan tahu ya, aku suka dengan takdir. Bukannya kita disuruh bertawakal ya pada Allah. Jadi kalau emang mau rezeki, nanti udah tahu sendiri kan? Nadia, tawakal itu memang penting, tapi kita juga harus berusaha. Allah nggak akan ngerubah nasib kita kalau kita sendiri yang nggak berusaha buat merubahnya. Tawakal sama ikhtiar itu harus jalan beriringan. Tapi kayaknya kalau untuk proyek, udah dulu deh. Aku belum siap nih. Ya udah, kalau kamu nggak mau, aku cari orang lain aja. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Kak, diminum dulu. Udah, makasih ya, makasih. Udah, hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Bye-bye. Berhari-hari Nadia kepikiran dengan perkataan Sarah, dan dia pun merasa iri karena kesuksesan yang didapat oleh Sarah. Esokan harinya, Nadia berniat untuk mendatangi rumah Sarah. Sarah, aku iri deh melihat kamu. Kamu sukses, banyak temennya. Udah gitu kelihatan bahagia juga, kayak nggak pernah punya masalah. Aku kok ngerasa kayak aku tuh nggak dapet apa-apa di hidup. Padahal aku tuh udah bertawakal, banyak berdoa, pasrah sama Allah. Nadia, aku gak langsung ngedapetin ini semua kok. Aku berusaha, jatuh bangun, tapi aku gak pernah berhenti buat berdoa dan tawakal. Allah memberikan hasil dari setiap usaha yang kita lakukan, asalkan kita juga mau bekerja keras. Tapi kenapa aku sering merasa malas ya untuk memulainya? Aku tuh selalu berpikir, jika Allah sudah menakdirkan sesuatu, itu tuh pasti akan terjadi tanpa aku harus berusaha. Itu salah kaprah Nadia. Memang benar, takdir Allah itu tidak bisa diubah. Tapi kita juga diperintahkan buat tetap berusaha. Ikhtiar itu bagian dari takdir kita. Ingat, Allah mencintai hambanya yang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Lalu aku harus bagaimana dong? Kalau nggak salah, besok ada pengajian di masjid sebelah. Gimana kalau kamu ikut? Siapa tahu habis pulang dari pengajian itu kamu dapat hidayah. Boleh deh. Nanti kita sama-sama ya ke sana. Akhirnya Nadia dan Sarah pun pergi ke musola untuk mendatangi pengajian.
Tak berselang lama, Bu Ustazah pun datang dan memberikan materi tentang ikhtiar dan tawakal. Anak-anakku, hari ini kita akan membahas pentingnya keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Nah, dalam hidup ini kita tidak bisa hanya bergantung pada doa tanpa usaha. Dan sebaliknya, usaha tanpa tawakal juga tidak sempurna. Benar tuh Bu Ustazah, saya sering melihat banyak orang yang menunggu hasil tanpa berusaha. Padahal usaha adalah bagian dari ibadah. Saya juga dulu sempat berpikir bahwa cukup dengan tawakal saja, tanpa perlu berusaha terlalu keras. Tapi setelah mendengar banyak nasihat, saya sadar bahwa ikhtiar adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Benar sekali, aku belajar dari Sarah bagaimana dia mengimbangi kerja kerasnya dengan doa. Dan alhamdulillah sekarang dia menjadi perempuan yang sukses karena itu. Oke, kalau begitu kita akhiri aja pengajian kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah selesai pengajian, mereka pun berbincang-bincang. Kata Bu Ustazah, kita harus selalu ingat bahwa ikhtiar dan tawakal akan membuat kita sombong, seolah-olah hasil hanya bergantung pada usaha kita. Tapi tawakal tanpa ikhtiar adalah pendapat Tuhan kita tentang ajaran agama. Kita harus berjalan di depan untuk melakukan tujuannya. Aku rasa selama ini aku memang salah. Aku hanya bertawakal, tapi tidak pernah berusaha. Kira semuanya memang akan datang dengan sendirinya. Tapi sekarang aku sadar Allah memang akan memberikan rezeki. Tapi kita yang harus menjadinya adalah bersama. Kamu benar tadi ya. Tawakal itu bukan berarti pasrah tanpa usaha. Malah semakin besar usaha kita, semakin besar pula keyakinan kita bahwa hasilnya adalah dari Allah. Ayo Nadia, mulai sekarang kamu harus berusaha lebih keras lagi dan bertawakal. Tidak ada yang sia-sia di mata Allah selama kita berniat baik. Terima kasih ya teman-teman, saya selalu mengingatkan aku. Sama-sama Nadia. Setelah berbincang-bincang, mereka pun memutuskan untuk pulang. Alhamdulillah, aku melihat perubahan positif di antara kita. Semoga kita semua bisa terus istiqomah dalam mengimbangi ikhtiar dan tawakal. Ingat, kesuksesan sejati bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Benar, aku juga udah merasakan perubahan yang besar dalam hidup. Ketika aku sudah mulai berusaha sambil tetap berdoa, semuanya menjadi lebih berarti. Aku juga semakin dekat dengan Allah dan hidupku menjadi lebih baik. Nah, itu adalah tanda bahwa kamu sudah memahami konsep tawakal yang sesungguhnya, Nadia. Alhamdulillah. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true to the end